Rekan-rekan mahasiswa, selamat datang kembali di perkuliahan GD 4208 Praktik-Praktik Hidrografi atau Hydrographic Practice. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas konsep-konsep data cleaning pada data-data multibeam echo sounder. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara kita melakukan QC ya atau quality control dan bagaimana cara kita merepresentasikan data. Satu hal yang paling penting adalah terkait sebenarnya kita grading tuh pakai resolusi berapa ya. Karena tidak selalu resolusi lebih baik dalam arti cell size yang lebih kecil itu selalu lebih baik tidak. Kadang-kadang kita bisa pakai cell size yang agak lebih gede aja. Nah, tapi itu dia gitu kan. Nanti kita coba cek dulu sebenarnya sebagus apa. Nah, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah kita ingat-ingat kembali apa yang sudah kita pelajari di hidrografi satu ya atau hidrografi doang kalau kalian ya terkait error budget gitu. Jadi seperti yang sudah saya bahas juga di pertemuan sebelumnya bahwa setiap alat itu menyumbang kesalahannya masing-masing. Jadi 5 alat yang pasti kita pertimbangkan tentunya adalah kita punya motion sensor ya atau IMU. Lalu kita punya GNSS heading atau kadang kita pakai gyro kompas juga. Jadi heading itu bisa kasih kita kesalahan, positioning system bisa ngasih kesalahan, acquisition software pun bisa memberikan kesalahan, sound velocity profile bisa ngasih kita kesalahan, multi beam sistemnya bisa, tides bisa gitu kan ya. Jadi at the very least kamu akan punya kesalahan dari sistem-sistem tersebut ya. Nah, kesalahan-kesalahan ini membentuk 13 apa ya, 13 produk kesalahan gitu. Jadi horizontal positioning kamu punya X sama Y, ya kan? Sound velocity profile itu ada kesalahan di satu Z gitu kan. Abis itu installation offset X, Y, Z lagi. Ada 6 tuh. Heave pitch roll, abis itu 3 lagi. Udah 9. Tides naik turun juga. Nah itu satu lagi gitu kan. Sonar performance itu satu lagi. Kayak gitu kan. Nah, belum lagi kalau misalnya kita punya kesalahan yang terpropagasi gitu kan. Nah, jadi elemen-elemen ini itu membentuk banyak sekali titik-titik kesalahan yang yaitu dia kita harus bisa benar-benar kontrol dan minimalisir. Nah, jadi kalau misalnya dijabarkan lagi sources of error-nya itu kita bisa pisahkan dulu mana yang dari horizontal, mana yang vertikal. Horizontal seperti yang sudah saya bahas sebelumnya itu sebisa mungkin resolve. Jadi kita bisa fokus ke vertikalnya saja. Dalam arti kalau positioning sistemnya sudah benar ya, habis itu beam-nya juga sudah kita filter gitu ya, jadi nggak terlalu besar bukaannya, jadi kita hanya ambil sampai berapa derajat bukaan gitu, itu sudah sangat mengurangi kesalahan yang sifatnya dari horizontal gitu ya. Lalu untuk vessel motion, abis itu dari patch test itu semua udah masuk, itu kesalahan horizontalnya akan minim. Nah jadi baru kita akan fokus ke vertikal, karena vertikal ini kan yang penting gitu ya. Jadi apakah lagi-lagi di seabed yang sama dilewatin sama 2 kali sapuan, nah itu tuh masih sama nggak bentuknya seperti itu gitu ya. Nah jadi lagi-lagi ini item-item yang bisa memberikan sumbangan kesalahan pada data DEM kalian. Nah jadi ini juga apa ya satu hal yang sudah pernah dibahas di hidrografi. Jadi untuk satu alat aja gitu ya kita punya positioning system di sini itu kita akan dapat tadi kesalahan X sama Y. Lalu draft gitu kita salah nginstall multibeam, kita salah ngitung offset itu udah langsung ada kesalahan vertikal gitu ya. Nah jadi intinya sih si TPU ini adalah total kesalahan di sumbu X, sumbu Y, sumbu Z ya. Kita pengen tahu secara konseptual kesalahan kita kira-kira berapa, itu namanya error budgeting. Nah, tapi dalam realnya, nah itu bisa nggak masuk ke error budget kita, itu bisa lebih besar gitu kan karena kapalnya goyang-goyang lah, karena kondisi lautnya berbeda dan lain-lain sebagainya ya. Jadi lagi-lagi ini tidak akan saya bahas secara detail, tapi intinya kalau kesalahannya itu horizontal, yaitu dia akan terpropagasi ke bawah itu makin gede karena kita ingat bahwa BIM itu kan dia nggak lurus doang ya, dia tuh ada bukaannya. Bahkan satu BIM itu tuh punya beam angle gitu. Dia punya bukaan sekitar setengah sampai 3 derajat. Artinya apa? Artinya kesalahan horizontal cuma katakan 1 meter di atas permukaan laut itu terpropagasi ke bawah bisa lebih dari 1 meter gitu. Nah, untuk kedalaman itu lebih ke plus minus dari titik kedalaman yang kita tebak gitu kan. Apakah dia lebih besar atau dia lebih kecil gitu ya. Dia apa sih namanya
underrepresented, bukan, namanya apa ya? Underestimate. Nah, itu underestimate atau overestimate gitu. Nah, itu macam-macam ya, dan itu nggak cuma dari satu sistem, ada tide-nya, ada SVP-nya, habis itu ada IMU-nya, macam-macam sekali yang bisa bikin vertical uncertainty itu entah makin besar atau makin kecil. Dan ini yang kita kejar gitu ya, THU, TVU, terutama TVU. Karena tadi itu THU sebisa mungkin kita take care kalau misalnya dia posisinya udah saling bertampalan, delay-nya nggak sudah diperbaiki gitu ya, lalu imunya juga sudah masuk, harusnya THU ini kita udah nggak usah pusing lagi. Nah, tapi kalau TVU itu yang biasanya kita perlu hitung antar swath gitu. Nah, kita akan bahas uncertainty model di segmen selanjutnya.